Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, anak-anakku. Eh, Sekarang kita masuk ke materi baru di semester kedua. Tanpa terasa kalian sudah menjalankan liburan di semester 1, yaitu sekalian tahun baru. Ya. Tapi teknisnya kita belajar masih tetap seperti di semester 1, yaitu masih PDR. Nah, di sini Ibu menerangkan untuk materi di semester kedua, yaitu materi kita adalah pameran dan pergelaran seni musik. Seni gitu ya, pameran dan pegelaran seni. Kenapa dilaksanakan kegiatan itu di semester kedua? Ibu rasa kalian sudah bisa menjawabnya. Karena apa? Kegiatan pameran dan pagelaran itu adalah menunjukkan atau memamerkan atau memberitahukan atau memperlihatkan karya kepada orang banyak. Tidak hanya kita saja yang pembuat karya, pencipta karya yang menikmati karya kita. Karena karya seni itu adalah karya yang indah, karena yang menyenangkan. Bagaimana senangnya kita itu bisa dirasakan oleh orang lain, tidak hanya tujuan kepada kepuasan terhadap diri kita sendiri. Makanya dilaksanakannya materi kita di kurikulumnya, pameran dan pagelaran itu dilaksanakan di semester kedua. Nah, di semester kedua ini kita sudah mulai tatap muka. Di minggu pertama ini itu adalah kegiatannya Ibu bahas itu pameran dulu ya, pameran seni. Nah, dari pameran seni kegiatannya, nah apa yang kalian tampilkan dalam kegiatan pameran seni itu? Nah, pameran dan pagelaran itu beda, tapi sama-sama tujuannya memperlihatkan, mempertontonkan, biar orang bisa menilai atau menikmati karya kita juga. Tapi yang membedakan itu adalah medianya, teknis penyampaiannya. Kalau pameran, dulu Ibu udah bahas, pameran itu adalah karya seni yang visual sifatnya, yang bisa dilihat, diraba, yaitu dari benda-benda mati karya seninya itu. Jadi karya yang berupa benda mati itu dikategorikan kepada karya seni rupa. Nah, hasil akhirnya itu adalah ke pameran, bukan ke pertunjukan. Nah, kalau karya yang visual, yang audio, itu ada juga audiovisual, itu adalah pertunjukan, yaitu seni musik, seni tari, seni teater. Itu tampilannya adalah beserta orang yang menciptakan karya itu yang muncul, yang tampil dalam menyampaikan karyanya kepada orang banyak. Itu pertunjukan. Nah, sekarang kita membahas yang pertama, itu adalah pengertian dari pameran seni rupa. Nah, di sini pameran seni rupa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan ide atau gagasan berupa kepada publik melalui media karya seni. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi komunikasi antara perupa yang diwakili oleh karya seninya dengan apresiator. Apa itu apresiator? Orang yang mengapresiasi. Apa itu apresiasi? Orang yang menilai, yang menanggapi, yang memberi sanggahan atau tanggapan. Ya, itu apresiator. Jadi orang yang menilai karya kita itu yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Nah, hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan Galeri Nasional bahwa pengertian pameran itu adalah suatu kegiatan penyajian karya seni rupa untuk dikomunikasikan sehingga dapat diapresiasi oleh masyarakat luas. Itu pengertian dari Galeri Nasional. Paham ya? Apa itu pameran? Pameran itu adalah menyampaikan, mempertunjukkan atau mempertontonkan atau memamerkan karya seni kepada orang banyak. Siapa yang orang banyak? Itu adalah apresiator. Tugasnya adalah mengapresiasi. Apa itu mengapresiasi? Menilai, menanggapi karya seni. Nah, ini adalah yang dikatakan dengan pameran seni rupa. Kita lanjutkan. Dari kegiatan yang dilaksanakan yaitu pameran itu, adakah fungsinya? Ya ada. Fungsinya itu apa? Ini di sini ada 4. Ini sudah kita bahas juga di waktu kelas 11.
Itu fungsi dari pameran yang pertama itu adalah sarana edukasi. Yang pertama ada sarana edukasi di mana pameran ini dapat mendidik siswa akan pentingnya sebuah pengalaman batin yang berguna untuk menyeimbangkan kegiatan akal dan pikiran manusia. Akan kewajaran kita memikirkan sesuatu hal dengan menciptakan sebuah karya, itu yang dikatakan edukasi. Dan yang kedua adalah sarana apresiasi. Yang Ibu bilang tadi, apresiasi itu adalah menilai. Itu kegiatan mengapresiasi dalam menilai sebuah karya seni sangatlah penting bagi pembuat karya tersebut. Proses apresiasi dibagi menjadi dua, yaitu apresiasi aktif dan apresiasi pasif. Kalau apresiasi aktif itu apa bedanya dengan pasif? Ya, aktif yang jelas langsung berucap, langsung menyanggah, langsung memberikan penilaian. Tapi kalau pasif mungkin dengan mimik, dengan wajah, dengan ekspresi, nah seperti itu yang diawasi. Jadi tidak ada komen, tapi dari sana kita bisa melihat komennya mengapresiasi ini seperti apa. Ya mungkin senang, nah kalau mukanya cerah, lihat dari tatap matanya dan wajahnya, senyumnya seperti itu. Kalau yang tidak ya jelaslah bentuknya yang kurang menyenangkan. Itu dalam mengapresiasi. Penilaian yang ketiga fungsinya adalah sarana prestasi. Nah, prestasi ini adalah membuktikan bahwa kalian itu membuat karya, kita membuat karya itu berhasil. Sudah bisa menciptakan lukisan satu nih. Besok lukisannya aliran apa lagi? Yang paling dasar tuh mungkin dulunya tuh kalian membentuk adalah menggambar bentuk. Ada contoh di depan. Atau kalian mengimajinasi, membuat seingatnya, itu sudah membuat karya. Yang kedua, mau digayakan seperti apa lagi, maunya apa, bebas berekspresi. Nah, berlanjut dan berlanjut. Nah, sehingga dari pengalaman-pengalaman dari yang pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya itu kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pengalaman tersebut, sehingga mencari hal-hal yang baru lagi. Nah, hal yang baru itulah yang dikatakan seniman, menciptakan karya yang baru, menciptakan karya yang lagi bentuk yang kreatif lagi seperti apa. Ya kita kan nggak mungkin membuat karya itu lagi nggak ada perkembangan, itu berjalan di tempat, namanya seperti itu ilmu kita. Nah, bagaimana kita mau mengembangkan seperti itu lebih kreatif lagi, itu namanya sarana prestasi. Nah, pameran dapat dijadikan sebagai ajang kompetisi bagi pembuat karya seni. Melalui karya seni ini kita dapat mengetahui seberapa kreativitas pembuat seni dalam membuat sebuah karya. Atau kalian juga ikut lomba-lomba, menang atau tidak itu bukan utama, tapi yang penting kalian mencari pengalaman. Dari pengalaman dan demi pengalaman berulang kali kita jadi tahu seperti apa sih yang baik itu, yang bagus itu, karya itu yang maksimal, yang lebih bermutu itu seperti apa. Itu namanya sarana prestasi. Yang keempat, masuk kepada sarana rekreasi. Rekreasi, ingat berwisata, bersenang, ya hiburan sifatnya. Nah, rekreasi ini ya kita membuat karya yang menyenangkan dan membuat hati kita puas, bakat kita, ya kan? Misalnya hobi kita apa? Ya, misalnya kalau sekarang zaman COVID ini itu ada yang suka nanam kemana-mana, ibu seperti itu sekarang ya, suka nanam bunga apa atau bibit apa yang ditanam, dan observasi membuat bibit bentuk apa, dan terus bagaimana melanjutkan untuk lebih buahnya itu masih muda tapi udah berbuah pendek, nggak usah terlalu tinggi pohonnya gitu kan. Nah, dari perkembangan misalnya kita melihat dari YouTube, di medsos itu banyak sekali sumber-sumber yang bisa kita gunakan. Nah, itu perkembangan dari rekreasi tersebut, hobi, menyalurkan hobi itu bakat kita kepada sebuah karya. Itulah fungsi-fungsi dari pameran. Yang pertama itu adalah sarana edukasi, yang kedua adalah apresiasi, cara menilai, dan yang ketiga prestasi, yaitu membuat sebuah karya untuk dilombakan atau untuk menjadi lebih maju lagi bermotivasi. Dan yang keempat itu adalah sarana rekreasi. Dari sekian itu bentuk ya, dalam penyelenggaraan pameran dalam konteks pembelajaran seni budaya,
bisa dilakukan baik di sekolah maupun di luar sekolah atau di masyarakat. Penyelenggaraan pameran di sekolah menyajikan materi pameran berupa hasil studi para siswa dari kegiatan pembelajaran kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada akhir semester atau akhir tahun ajaran seperti yang materi kita sekarang, yaitu pameran ini, pameran dan pameran. Dan biasanya dari kegiatan itu kita laksanakan di waktu kapan. Nah, itu yang kita pikirkan nantinya ya. Nah, dalam penyusunan kepanitiaan kita nanti. Dan sedangkan konteks pameran dalam arti luas di masyarakat, materi pameran disajikan berupa jenis karya seni rupa untuk diapresiasi oleh masyarakat luas. Nah, kalau ada keinginan kita untuk membuat pameran, langkah-langkahnya harus kita perhatikan. Apa yang harus kita kerjakan? Nah, ini Ibu berikan contoh-contoh foto-foto dari kegiatan pameran yang ada di dalam ruang sekolah, di lingkungan sekolah. Ini pesertanya, itu apresiatornya adalah siswa, ini karya-karyanya, dan ini karya-karya lukisan. Nah, ini dari dinas yang penilainya. Ya, nah dari sini kita bisa melihat bentuknya, berbagai macam kegiatan. Nah, kalian pun juga bisa melaksanakannya dari karya-karya yang kalian punya. Apakah dari karya yang waktu dikumpulkan yang masih kalian pegang itu adalah waktu di kelas 10, semester 1, 2, dan kelas 11, dan kelas 12 sekarang. Kan kita punya buku ya. Nah, kalau enggak itu kalian juga bisa membuat karya baru. Nah, dibuatlah pameran. Di mana pameran dilaksanakan? Karena kita masih daring, itu kalian membuat pameran di rumah saja. Siapa yang mengapresiasinya? Apresiatornya, yaitu keluarga kalian sendiri. Siapa? Itu apakah ada orang tuanya, ibu dan bapak, serta apakah ada kakak atau adiknya sendiri, atau tetangga-tetangga suruh menonton, melihat, mengomentari karya itu. Nah, di sana kalian bisa mencatat komen-komen mereka seperti apa. Ya. Nah, ini karya lukisan. Nah, di sini dari lukisan itu ada papan panel tempat menampilkan karya. Nah, di sini ada ruang-ruang sederhana. Nah, ini ada, nanti ini sudah ada lampu untuk menerang lighting. Nah, ini pengaturan dari ini karya 2 dimensi dan ini adalah karya 3 dimensi. Ya. Jadi karya seni rupa itu ada karya 2 dimensi dan karya 3 dimensi. Nah, jadi satukan tempat. Cara pengaturan dari sebuah ruang pameran. Ini di dalam ruang ya, indoor. Nah, kan karya itu pameran itu ada indoor dan ada outdoor. Nah, kalau outdoor berarti di halaman. Apakah kita melaksanakannya di sekolah karena kita masih karena siswa? Ya berarti ada di sekolah. Mau bolehkah di tempat lain? Ya boleh aja. Di tempat di ruang-ruang pameran atau di mana gedung-gedung mana yang kita ambil kita gunakan. Ini ada tempat-tempat. Nah, contoh satu yang bisa kita lihat khusus diciptakan oleh pemerintah itu Galeri Nasional Indonesia ada di Jakarta. Ya. Nah, ini koinong untuk bersalaman. Ini tangan kiri dan tangan kanan yang saling berjabatan. Itu artinya. Ini Galeri Nasional Indonesia. Ini monumen. Nah, di sini tempat video, tempat foto-foto kami. Nah, juga ada Taman Ismail Marzuki dengan istilah Yakub. Di mana itu Yakub? Kalian kurasa sudah. Ini adalah ruang-ruang pameran. Berganti-ganti terus itu lukisannya. Jadi di sana ini karya 3 dimensi. Nah, ini juga ada Mondekor Art Gallery.
depan art gallery ini ada dua. Ya, ini ada di gedungnya baru kelihatan baru bangun. Ini ada karya di dalam gaban segala macam begitu. Ini dua dimensi dan ini bentuk gedung untuk kita. Nah, ini galeri Andis Galeri. Andis Galeri ini ada dua tempat di sini. Misalnya, galeri seni Andis ini merupakan ruang pameran yang merupakan percampuran antara seni modern dan kontemporer. Dengan harapan untuk menginspirasi, di Andis Galeri ini biasa diadakan beberapa program kesenian dan pameran, mulai dari pameran solo maupun grup. Apa itu solo? Yaitu tunggal. Nah, maupun grup. Setiap tahun biasanya diadakan pameran seperti pameran school foto maupun instalasi. Berbeda dengan galeri-galeri seni di Indonesia lainnya, yang rata-rata hanya ngerakit dan oriented saja. Terbukti dengan segala pamerannya yang mengundang kita semua untuk bisa bersama-sama berdiskusi terkait anime seni yang ditampilkan. Di mana tempatnya di sini? Andi sendiri di Tanah Abang. Untuk apa katanya? Bukanya yaitu setiap Jumat, Senin sampai Jumat dari kerja. Kecuali hari libur, jam 10 sampai jam 7. Kalau kalian kepengen tahu silahkan berkunjung ke sana. Ya. Nah, itulah tempat-tempat yang pameran yang dilaksanakan di saat kalian lihat karya seni. Di taman ini pun juga ada. Yang kelima itu ada Biasa Art Space. Biasa Art Space ini didirikan oleh Suasana Perini, di mana terinspirasi dari pertemuannya beberapa seniman muda berbakat yang berasal dari Jawa dan Bali. Pameran dari galeri ini pertama kali diadakan di tahun 2005 dan beralokasi di Bali dan Jakarta. Nah, di sini ada Jakarta. Tidak perlu jauh-jauh ke Bali. Bagi kamu yang berada di Jabodetabek, kamu bisa kunjungi galeri ini di sekitar Jakarta Selatan, yaitu Kemang Raya. Dan juga dibuka itu hari Selasa, Senin enggak, tapi sampai hari Minggu. Jadi hari Senin saja yang tidak ada, kecuali Seninnya. Jam 11 sampai jam 6. Ya. Boleh kalian yang berkunjung di sana melihat kita mungkin seperti itu materi kita untuk minggu depan. Akan ibu berikan materi baru, materi tentang bentuk pameran, tapi seperti apa langkah kita berikutnya kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.